kalau boleh kita amati, efek dari apa sebenarnya bencana banjir di Katingan ini kok di tahun 2021 ini sampai terjadi 4 kali? Iya. Ada yang menyalahkan ini karena masyarakat menambang di sungai, ada yang menyalahkan karena perkebunan buka, ada yang menyalahkan karena masyarakat membangun perkampungan di pinggir Iya. sungai, macam-macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tentunya menyapa sahabat Ngobras. Ketemu lagi bersama saya Bribka Mandau, Sarjana Sosial. Di edisi hari ini kita merupakan edisi spesial menghadirkan narasumber terbaik dari instansi samping, yaitu Kepala Pelaksana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan yang lebih dikenal dengan BPBD. Siap. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Robi. Assalamualaikum, selamat siang. Seperti biasanya orang bilang tak kenal maka tak sayang. Betul, Kami ucapkan selamat datang dulu di Ngobras, Pak. Selamat. Terima kasih atas waktunya dan mohon izin. Tentunya salam sehat dan salam tangguh. Betul Pak Robi. Selalu. Ya. Seperti yang saya bilang, tak kenal maka tak sayang, karena etisnya di sini kita akan publikasikan nanti. Mohon izin kepada Bapak untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat kita. Sahabat Baik. Ngobras tentunya, silakan Pak. Tentu, terima kasih. Ya, sangat berbahagia hari ini bisa diundang ngobrol santai, ngobrol lepas ya. Ngobrol asik, ngobras. Ngobrol asik di Polres Katingan. Tentu ini sangat menggembirakan bagi kami dan kami merasa terhormat untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara semua. Sebagaimana dikatakan tadi, kalau tidak kenal maka tak sayang. Nah, tentu kita juga ingin disayang gitu. Meskipun kita senantiasa di tahun 2021 ini penuh bencana lah di Katingan ini. Betul. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sehat, tetap semangat dan Amin. tetap tangguh. Betul, ya, menghadapi bencana ini. Saya adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan. Keseharian saya memang sebagai Kepala Pelaksana membantu pimpinan daerah, bupati dan unsur DPRD Kabupaten Katingan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan masalah kebencanaan. Jadi intinya seperti itu tugas-tugas pokok saya. Kemudian itu profil singkat untuk betul. data pribadi maupun keseharian dari pelaksanaan tugas ya Pak ya. Ya. Nah, luar biasa. Terima kasih Pak Robi atas penyampaian singkat untuk profilnya. Dan di sini memang sesuai dengan brandnya kita ngobrol asik. Namun di sini kita memiliki makna dan tujuannya tentunya untuk berbagi informasi kepada masyarakat kita Kabupaten Katingan terkait dengan masalah tugas pokok, peranan fungsi dari BPBD sendiri. Betul. Apa sih BPBD itu? Nah, ini ya sekarang pertanyaannya mungkin agak sedikit terlambat dibandingkan aksinya. Nah itu. Ya, dengan adanya bencana ini BPBD menjadi semacam branding top gitu ya, cukup top untuk di kalangan masyarakat ketika bencana ini terjadi gitu. Menjadi sesuatu yang menarik sih. Apa sih BPBD? Orang tahunya ini pasukan orange yang ada di tengah masyarakat, yang membantu masyarakat dalam aktivitas apapun gitu ketika masyarakat menghadapi bencana. Luar biasa. Tugas pokok kami tentu sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kami adalah organisasi perangkat daerah ya yang ditugaskan oleh Undang-Undang 24 tahun 2007 dan juga yang diamanatkan juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 sebagai perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang ada di daerah. Tentu skopnya daerah masing-masing gitu, karena kita BPBD ini ada BPBD provinsi, ada juga BPBD kabupaten kota.
dan kita memang mempunyai kewenangan di kabupaten kota dalam upaya-upaya melakukan penanggulangan bencana. Ini tentu prim besar kita gitu di BPBD itu. Jadi kita hadir untuk masyarakat, bersama masyarakat mengatasi masalah masyarakat. Luar biasa. Sebelum kita jauh lagi bercerita membahas masalah aksi-aksi lah dari BPBD sendiri di bawah komando Pak Robi. Secara struktur organisasi, Pak. Kalau di sini kita masyarakat hanya tahu nanti ketua pelaksananya saja. Secara struktur untuk organisasi BPBD sendiri tergambar seperti apa, Pak Robi? Orang hanya melihat kami kadang-kadang melihatnya dalam pengertian yang sempit gitu. BPBD dengan kepala pelaksananya Pak Robi. Padahal BPBD itu adalah sebuah badan daerah yang secara struktur itu dikepalai maksud saya secara ex officio itu oleh sekretaris daerah. Sekda. Kepala ex officio BPBD itu adalah sekretaris daerah. Nah inilah, saya pribadi pun tidak tahu kalau tidak dijelaskan. Betul, lanjut Pak Robi. Itu yang diamanatkan oleh undang-undang. Kenapa posisi Sekda ditempatkan sebagai kepala BPBD, kepala ex officio BPBD? Karena BPBD itu adalah badan yang mengkoordinir semua, baik dia OPD perangkat daerah maupun juga instansi vertikal lainnya yang terkait dalam rangka penanggulangan bencana. Jadi tentu kalau Sekda itu kan sudah top di manajemen perangkat daerah. Tidak ada lagi level eselon di atas Sekda, sehingga koordinasi semua OPD itu bisa dilakukan oleh Sekda. Ini tentunya amanat undang-undang ini kenapa Sekda harus ditunjuk sebagai kepala BPBD secara ex officio. Ini juga tentu mempermudah koordinasi dengan instansi vertikal lainnya. Ada Polri, ada TNI, dan lain sebagainya yang di luar itu, baik stakeholder swasta sekalipun juga kita Forkopimda tentunya juga harus terlibat, dan tentu dengan fasilitasi yang dilakukan oleh Sekda ini akan lebih mudah. Sangat jelas sekali akhirnya Pak Robi. Ya memang begitulah sebenarnya strukturnya gitu. Aja orang kadang-kadang tidak tahu, tidak melihat bahwa BPBD itu kepalanya hanya Pak Robi, tanggung jawab semua penanggulangan bencana daerah di Pak Robi. Oh enggak seperti itu. Itu tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Jadi menarik sekali. Untuk Pak Robi sendiri menjabat selaku kepala pelaksana, sudah terhitung berapa lama, Pak? Di BPBD saya terhitung 1 Januari tahun 2021. Belum setahun. Belum setahun. Bulan depan baru setahun. Nah, jadi selama saya di BPBD itu sudah diperhadapkan dengan berbagai masalah bencana di kabupaten. Yang ada di Kabupaten Ketingan. Yang pertama itu adanya COVID. COVID kan sudah sejak tahun 2020. Saya masuk di BPBD 2021 melanjutkan penanganan pandemi COVID itu yang dilakukan oleh BPBD bersama dengan stakeholder lainnya. Dan ini belum berakhir juga untuk COVID sampai sekarang. Tapi syukur alhamdulillah istilahnya sudah melandai. Amin. Sudah melandai. Dan untuk Ketingan tidak ada yang positif saat ini. Amin, luar biasa. Ini yang cukup menggembirakan kita, tetapi jangan sampai membuat kita kendor dan kurang waspada, karena sekarang ada perkembangan varian baru lagi. Yang katanya sudah berkembang di luar negeri dan sudah ada di negara tetangga kita, seperti Singapura dan Australia, dan tentu ini juga menjadi kewaspadaan kita gitu. Bagaimana kita mengantisipasi ini supaya tidak lagi masuk di tempat kita, khususnya Kabupaten Ketingan lah. Jangan masuk lagi. Karena dengan keadaan situasi kita sekarang sudah memang boleh dikatakan cukup aman sudah Pak ya. Sangat melandai ya. Artinya kita tidak boleh lengah, dan itu tidak boleh lengah. Menariknya karena di sini langsung ketua pelaksananya yang hadir. Jadi kita mau tahu nih langkah-langkah untuk mengantisipasi. Kita tetap menerapkan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat PPKM. Ini tetap kita terapkan dan tetap kita informasikan terus kepada masyarakat bahwa maksud kita membatasi kegiatan masyarakat ini adalah salah satu upaya untuk mencegah
terjangkit, tertular, berkembangnya wabah ini kembali di tempat kita. Itu salah satunya, kita menginformasikan itu. Semua aktivitas kegiatan masyarakat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, mengumpulkan orang, itu kita atur, terpaksa kita atur. Ini kan demi kebaikan bersama. Betul. Karena hukum tertinggi itu penyelamatan masyarakat. Apalagi ini kita menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, itu dia. Jadi kita memang tetap menginformasikan itu kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga keagamaan untuk mengantisipasinya dengan langkah-langkah pembatasan-pembatasan yang menurut kita juga sangat tidak terlalu mengikat betul kegiatan masyarakat. Hanya pembatasan dengan penerapan prokes, protokolnya, ya, protokol kesehatannya, pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, berkumpul dalam ruangan yang tidak tertutup, tidak terlalu lama, dan tidak banyak orang. Ini beberapa persyaratan-persyaratan itu yang harus dipenuhi. Haruslah dipenuhi. Karena itu untuk kita juga. Untuk kita, oleh karena itu harus didukung oleh semua. Masyarakat harus didukung dong ini. Karena ini juga untuk masyarakat, bukan untuk aparat. Bukan untuk pemerintah. Ini bukan untuk kepala badan pelaksana. Bukan. Untuk masyarakat. Kita lakukan ini semata-mata untuk masyarakat. Untuk kita semua. Supaya kita tetap sehat. Apresiasi tentunya untuk Pak Robi dan jajarannya. Serta dengan stakeholder yang lain yang sudah sangat aktif menangani COVID-19 ini. Ya. Dan tentunya gambaran yang sudah kita dapatkan hasilnya adalah sejauh ini kita sudah berada di zona yang cukup aman lah boleh dikatakan demikian. Betul. Namun kita mendapatkan informasi bahwa adanya varian baru, tentunya ini juga yang harus kita antisipasi lagi. Betul. Nah, ajakan dari Pak Robi tadi sudah disampaikan, tentunya masyarakat juga harus mengerti dengan problema ini. Ya. Karena bukan untuk siapa lagi, untuk kita semua tentunya. Ya. Kita harus sayang diri dan keluarga. Betul. Endingnya ke sana. Nah, kemudian ini ya Pak Robi, kalau boleh dikatakan tadi secara historinya menjabat dari tahun 2020 awal. Belum setahun. 2021 ya, awal. Belum setahun. Nah, artinya sambutan selamat datang dengan COVID-19 begitu masuk bulan Agustus hingga kurang lebih 3 bulan ke belakang, Oktober, November ya, dikasih kado lagi nih. Dikasih kado lagi Pak Robi dan jajaran. Yaitu kita terdampak banjir. Betul sekali. Nah, dan ini memang cukup parah tentunya. Ya. Bahkan dalam 1 tahun kurang lebih 3 kali. 4 kali. Sudah 4 kali. Nah, ini yang luar biasa. Betul sekali. Membuat salah satu akses jalan Trans Kalimantan yang dikenal dengan Jalan Cilikriwut pada saat itu lumpuh total. Betul. Dan ini menghambat aktivitas masyarakat, tentunya juga berdampak pada ekonomi Katingan. Ya. Nah, sejauh ini dengan kejadian-kejadian, terutama kita berbicara masalah banjir ya. Pak Robi, secara baik kemarin bersama dengan jajaran terjun langsung mengatasi itu. Ini kalau boleh kita amati, efek dari apa sebenarnya bencana banjir di Katingan ini kok di tahun 2021 ini sampai terjadi 4 kali? Iya. Memang betul ya, di tahun 2021 Katingan ini mengalami bencana banjir yang mungkin tidak biasanya gitu. Betul. Saya di Katingan sudah mulai tahun 93, Pak. Saya sudah berada di Katingan dan tahu kondisi Katingan, banjirnya Katingan itu bagaimana. Tidak seperti yang terjadi di tahun 2021. Nah, yang terjadi di tahun 2021 ini sudah 4 kali. Di bulan Agustus, September, kemudian lanjut Oktober, kemudian sekarang bulan November sampai Desember ini masih ada yang banjir ini. Ya, masih ada yang terendam dan tergenang, terdampak. Tentu kita juga melihat fakta gitu bahwa menurut BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia, ini badan resmi yang memantau kondisi cuaca iklim di Indonesia ini dan kemungkinan prediksinya, itu sudah memprediksi sebenarnya bahwa di bulan Agustus sampai dengan nanti bulan Februari tahun 2022 itu akan ada pengaruh La Nina namanya, fenomena La Nina.
fenomena La Nina itu apa? Mungkin ini kadang-kadang masyarakat juga bertanya apa sih La Nina, La Nino apa segala macam. Dikira Ini kan kadang-kadang istilah aja yang Iya. dilemparkan kepada Binatang masyarakat. apa ini? Binatang apa ini sebenarnya? Bentuknya apa ini? La Nina itu. Jadi ini berdasarkan penjelasan BMKG, La Nina itu apa? La Nina itu adalah penguapan suhu panas yang menyebabkan penguapan yang cukup tinggi sehingga membentuk awan potensi hujan. Jadi awannya itu besar, sangat tinggi, dan menurut BMKG awan yang merupakan kompensasi dari uap air yang akibat panas tadi itu tidak bisa bergerak ke laut karena suhu di laut itu dingin. Nah, sehingga awan itu hanya berada di atas permukaan daratan dan akan turun di situ kembali. Nah, inilah yang kita rasakan selama ini. Kalau siang itu terasa panas luar biasa, tetapi malam hujan hampir sepanjang malam. Betul. Ini akibat La Nina itu. Ini menurut penjelasan teman-teman di BMKG. Iya. Dan inilah kondisi yang terjadi. Satu faktor itu yang menyebabkan curah hujan tinggi. Ya, tidak hanya di Katingan sebenarnya, di kabupaten lain juga hal yang sama dan menjadikan masalah gitu. Betul. Karena ada manusianya. Kalau air itu turun di tengah hutan, banjir di tengah hutan mungkin tidak jadi masalah. Iya. Karena nggak ada manusia di sana. Dan ini karena ada manusia, manusianya tenggelam, terendam. Rumah, pekarangan, kebun dan sebagainya semua terendam. Ini menjadikan masalah gitu. Itu yang dikatakan dengan banjir itu. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, salah satu faktor adalah curah hujan yang tinggi. Nah, tentu curah hujan yang tinggi ini kan memerlukan daerah-daerah tangkapan gitu. Betul. Daerah tangkapan permukaan kita tanah kita ini memerlukan merupakan daerah tangkapan air gitu. Dan tentu juga daerah tangkapan ini kemampuannya semakin tahun semakin berkurang. Kenapa? Banyak hal sebenarnya. Yang pertama pertambahan penduduk. Penduduk memerlukan lahan untuk rumah. Betul. Untuk berladang, untuk aksi sosial lainnya. Iya. Sehingga mungkin hutan yang ada sebelumnya di sekitar kampung itu dihilangkan. Itu lahan tangkapan. Ya. Dengan banyaknya manusia juga akan banyak juga memproduksi dalam tanda petik sampah. Limbah, ya limbah. Yang lebih banyak terjun ke sungai. Iya. Nah, ini salah satu juga yang menyebabkan sungai menjadi tempat penampungan. Ya, dia tidak bisa mengolah sendiri juga sungai itu mungkin akan mengendapkan itu sekian lama. Artinya di sini ada faktor dari manusianya, faktor dari alamnya, ya, gitu ya Pak Robi? Pasti dari faktor manusia dan faktor alam itu sangat berpengaruh. Ya. Di samping ya memang seperti adanya pembukaan perkebunan itu harus diakui itu. Pembukaan perkebunan menghilangkan hutan yang merupakan lahan tangkap hujan itu tadi dan juga ada limbah-limbah tadi ya, dalam tanda petik limbah dari perkebunan yang dibuka itu turun ke sungai semua dalam bentuk ya mungkin lumpur apa segala macam semuanya kan masuk ke sungai. Karena lari akhirnya ke sungai, karena sungai merupakan bagian yang terendah, dataran yang terendah yang akan diisi oleh itu. Tidak hanya air, limbah juga masuk ke situ. Faktor lain juga memang harus kita akui ada banyak masih kegiatan illegal mining, ya. Pertambangan, ya kita tidak kadang-kadang ini juga sudah diupayakan maksimal kita melakukan penertiban juga kan sudah ada melalui pemerintah daerah, melalui pihak kepolisian, melalui banyak pihak lah ikut menertibkan itu. Tetapi juga upaya-upaya itu tentunya sepertinya belum tuntas betul gitu karena masih ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Kita kan tidak mungkin 1 kali 24 jam 7 hari dalam seminggu. Kemudian 360 hari dalam setahun melotot di situ nggak mungkin. Mereka bisa juga pindah-pindah ke sana kemari. Itu juga menyebabkan salah satu mungkin menyebabkan. Jadi tidak hanya satu faktor gitu yang menyebabkan faktor manusia dan non manusia dan juga faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Tentu ini berkontribusi gitu menyebabkan sungai itu mengalami pendangkalan, sedimentasi terlalu banyak ke sana. Bagaimana saya jelaskan tadi itu banyak faktor yang berpengaruh terhadap pendangkalan sungai. Jadi tidak hanya satu faktor. Jadi banyak faktor itu karena pertambahan manusia tadi juga mempengaruhi dan ini tentu kita tidak perlu saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan ini karena masyarakat menambang di sungai, ada yang menyalahkan karena perkebunan buka, ada yang menyalahkan karena masyarakat membangun perkampungan di pinggir sungai, macam-macam itu. Kalau saling menyalahkan tidak akan selesai masalah ini. Ini yang sudah kita sampaikan juga ke Balai Wilayah Sungai. Artinya sungai kita belum maksimal mampu menampung semua air hujan yang turun. Oleh karena itu
tentu solusinya apa? Nah, tentu ini yang kita sampaikan kepada mereka dari Balai Sungai itu. Dan menurut mereka kita mungkin memerlukan pengerukan pada titik-titik tertentu. Saya kira itu solusi yang baik gitu. Jadi bukan sekarang ada bencana, ada masalah lalu kita siapa kambing hitamnya. Jangan cari kambing hitamnya, kambing putih aja lah. Biar kita bisa potong kambing gitu. Artinya begini ya, Pak Robi. Musuh terhebat itu bukan orang lain. Bukan. Tapi diri sendiri. Iya. Kalau kita sibuk menyalahkan orang lain sementara kita sendiri menerima dampaknya, kenapa kita tidak berpikir untuk mengatasi? Nah, itulah salah satunya. Tadi dari sisi yang saya katakan tadi untuk memaksimalkan kemampuan sungai menampung. Di sisi lain masyarakat, pemerintah, pengusaha juga harus ikut berpartisipasi dong. Ada andil di situ. Ada andil kan membuat sungai itu dangkal kan semua berandil ini, baik masyarakat, baik pengusaha, baik siapapun dia berandil ikut membuat sungai dangkal. Nah, sekarang solusinya bagaimana untuk tidak membuat sungai dangkal? Sederhananya kalau untuk masyarakat jangan buang sampah dong. Jangan buang sampah ke sungai. Sungai bukan tempat sampah. Iya. Bukan tempat sampah. Karena sungai itu adalah sebenarnya urat nadi kehidupan. Urat nadi kehidupan perekonomian masyarakat. Iya. Ya, karena kalau dulu sungai itu sangat menentukan gitu. Sangat menentukan sekali baik sebelum memang tidak ada akses dari jalur darat. Nggak ada. Jadi untuk akses daratnya belum maksimal, jadi kita memaksimalkan sungai gitu. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama baik masyarakat, pengusaha atau siapapun yang saya katakan tadi terlibat dalam membuat limbah apapun bentuknya, berapapun besarnya, berapapun banyaknya, berapapun kuantitasnya yang menyebabkan sungai menjadi penampung akhir. Tapi saya mohon maaf ini Pak Robi. Apakah untuk ide atau perencanaan ini sudah kita dibahas bersama? Ya, dalam pertemuan pemerintah daerah kita selalu lemparkan ini. Silakan tanggapan Bapelitbang melakukan penelitian ini karena kita punya lembaga khusus yang melakukan pengkajian dan penelitian hal-hal yang memang perlu ditindaklanjuti untuk masa depannya. Sudah kita sampaikan. Karena di situ juga artinya mengarah kepada anggaran nanti. Tentu, tetapi yang namanya untuk masyarakat ini tidak ada anggaran yang dibatasi gitu. Betul. Harus maksimal untuk masyarakat. Kalaupun memang kita harus menghadapi banjir ini, karena ini kan mengganggu kehidupan dan penghidupan. Jadi tidak kehidupan itu bisa mengancam jiwa orang kalau penghidupan itu berusaha saja tidak bisa, mencocok tanam saja bisa, beternak tidak bisa, bikin kolam tenggelam semua, air keluar, ikannya lari semua kan, ini kan mengganggu penghidupan masyarakat. Sederhananya pun pemerintah daerah sendiri pun kalau tidak terjun banjir berulang-ulang juga mengeluarkan anggaran. Pasti. Kenapa enggak mengatasi itu? Ya betul, sepakat itu. Jadi kita bersama-sama semua pihak ini mengobati penyakit ini dari akarnya gitu. Oke. Nah, artinya sudah ada solusi ini ya. Sudah kita wacana terbaiknya dari BPBD. Dan kemarin terakhir juga kami ada pertemuan dengan Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang baru. Ini Pak Ganip itu sudah diganti lagi dengan Pak Letnan Jenderal Pak Suharyanto kalau tidak salah namanya, itu Kepala BNPB yang baru. Dan beliau ketika pertemuan di provinsi menjanjikan akan mengirim tim untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Katingan mencari akar masalah dan mencari solusi untuk tidak boleh lagi terjadi banjir. Nah, ini komitmen beliau. Saya yang jadi merasa ngeri di wilayah kita Kabupaten Katingan ini terdiri dari 13 kecamatan ini. Betul. Dan hampir semuanya terdampak kalau sudah banjir. Iya. Nah itu memang kemarin yang banjir terjadi 4 kali saya katakan tadi itu hampir habis kecamatan ini, cuma satu kecamatan saja, Bukit Raya saja. Itu pun paling ujung. Itu paling ujung dan paling tinggi. Dan di banjir yang ketiga kalau tidak salah itu juga tenggelam. Kena juga. Dampak juga. Kan itu artinya kalau itu sudah kena yang lain pasti. Bagian hilir pasti dapat kiriman air pasti kena. Kita kan bagian hilir karena posisi ke kecamatan ini semuanya hampir berada di bantaran sungai Katingan, Das Katingan. Jadi kalau bagian hulu itu banjir, otomatis bagian hilir ini akan terdampak. Dan yang paling parah kiriman itu biasanya kecamatan Katingan Tengah karena ada 2 sungai yang bertemu di situ.
Sungai Katingan dan Sungai Samba. Artinya penampung dua muara. Itu dia, luar biasa di sana biasanya. Jadi dari Katingan Tengah ke bagian hilir ini adalah Baik. sepertinya langganan banjir. Artinya bencana untuk masalah banjir sudah ada tahapan yang sudah diambil oleh pihak BPBD untuk mencari solusinya ke depan ya Pak Robi ya. Kita bersama Kita BNPB doakan ya. semoga ini memang nanti terlaksana dengan baik supaya Ya, Katingan bebas banjir gitu. mudah-mudahan. Kemudian kita berbicara dengan masalah bencana karena ini memang tugas pokoknya dari Pak Robi dan jajaran. Selain dari COVID-19, banjir, apakah sesuai dengan pemetaan dari pihak Pak Robi sendiri untuk wilayah kita Katingan? Yang mungkin kita tidak menginginkan ini. Tetapi kalau kita bahas ini untuk mengetahui supaya kita bisa antisipasi maksud saya Pak Robi. Betul. Mungkin ada nggak bencana lain kira-kira? Kalau kemungkinan itu semua pasti ada, tapi yang istilahnya sesuai dengan keadaan karakteristik di wilayah kita. Ya, Pak Robi. yang pasti nggak ada gunung meletus. Betul. karena nggak ada apanya itu Gunung Merapi. Potensi bencana lain yang memang bisa mengancam kita itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015 dan 2019 itu adalah kebakaran hutan dan lahan yang paling parah. Betul. Yang terjadi juga di Kabupaten Katingan, sehingga jarak pandang kita itu tidak lebih dari hampir 10 atau 15 meter saja pada saat itu. Dan kondisi sekarang dengan adanya curah hujan yang tinggi ini menyebabkan lahan-lahan gambut itu menjadi basah dan sulit terbakar. Ketika ada resapan, ada keuntungan lain gitu ketika banjir ini terjadi, titik hotspot atau titik panas api yang terjadi biasanya setiap musim, setiap tahun itu biasanya kita dapat giliran gitu. Ya, betul. Dan di tahun ini kita sangat bersyukur bahwa titik api itu tidak, hampir boleh dikatakan sangat sedikit, di bawah 500 titik api ya sepanjang tahun 2021. Sekalipun di sisi lain kita memang terdampak banjir. Ya, itulah. Jadi kita sangat, semua ada hikmahnya ya Pak ya. ada hikmahnya dari sesuatu yang yang artinya potensi bencana lain yang memang biasanya itu boleh mengancam. dikatakan tidak asing atau musiman buat kita adalah karhutla. Karhutla, ya, kebakaran hutan. Mungkin dan selain itu Pak Robi? Saya pikir itu yang paling dominan lah untuk Kabupaten Katingan. Kalau bencana lainnya itu saya pikir sangat-sangat toleran kita menerimanya. Ya. Seperti tanah longsor itu sangat Jauh jarang lah. terjadi. Ya, betul. Itu pun kalau terjadi kalau ada kegiatan-kegiatan peti, pertambangan ilegal yang di dalam hutan yang mengabaikan. Kalau itu bukan faktor alam lagi, bukan, faktor manusia. Faktor manusianya luar biasa ya. Demi sesuap nasi. Jadi yang sangat sekarang kita memang biasanya menghadapi karhutla, menghadapi banjir, kemudian sekarang kita menghadapi COVID-19. Ya. Kayaknya tiga bencana ini yang sedang dominan gitu di Kabupaten Katingan. Dan kita memang tidak mengharapkan ini berlanjut terus-menerus tuh. Kalau memang bisa segera berakhir, kita berakhir. Tentu tidak berakhirnya permasalahan ini tidak hanya oleh pemerintah, tetapi kerjasama, dukungan, support oleh masyarakat luas seluruhnya. Dari semua kita gitu. Mari kita bekerja sama dan sama-sama kita bekerja. Betul. Itu. Ya. Baik. Kalau kita berbicara dengan bencananya, terus kita berbicara lagi dengan solusinya sudah. Nah, sementara tidak boleh kita lupakan dalam hal penanggulangannya. Misalnya kayak kemarin terjadi banjir. Ini untuk sarana prasarana dari BPBD sendiri, apakah sudah memadai, Pak Robi? Ketika kita melakukan penanggulangan, bahasa kewajiban itu yang diperintahkan undang-undang kepada BPBD dan masyarakat di daerah itu melakukan penanggulangan bencana. Apa sih isinya penanggulangan itu? Yang paling pokok itu ada dua hal yang menurut saya yang perlu dilakukan ketika melakukan penanggulangan. Yang pertama, melakukan upaya evakuasi dan penyelamatan. Nah, prioritas. Karena terkait dengan itu yang tadi dikatakan, apa sih yang sudah kita punyai untuk melakukan kegiatan itu? Termasuk sarana prasarana itu. Nah, tentu ini juga kita harus akui bahwa sarana prasarana kita memang ada, tetapi memang belum cukup maksimal lah untuk bisa mengatasi apabila terjadi bencana, khususnya untuk melakukan tindakan penyelamatan. Penyelamatan. Artinya kenapa ini saya tanya Pak Robi? Mengingat karakteristik wilayah kita ini
jauh-jauh semua Betul. dan aksesnya pun bisa jalur darat dan juga lewat das. Kalau banjir jalur darat putus. Nah, Ini yang jalan terjadi darat jadi selama sungai. ini. Jadi sungai semua. Nah itu Jadi kaitannya ke sana. ya, jadi itulah yang menjadi kendala kita. Maka strategi saya sekarang, saya izin juga dengan Pak Bupati, bagaimana kalau untuk daerah-daerah, untuk kecamatan itu kita tempatkan perahu di sana. Iya, Jadi tidak dipusatkan di Kesongan, karena Kesongan itu apabila banjir, jalan putus, kita nggak bisa apa-apa. Nah, jadi sekarang ada strategi kita menempatkan perahu di masing-masing kecamatan ya, untuk melakukan upaya evakuasi tadi, karena itu kan perintah undang-undang. betul. Melakukan evakuasi dan penyelamatan itu langkah yang pertama yang harus dilakukan. Karena itu prioritas. Dan ini terus kita lengkapi gitu. Setiap tahun kita Artinya menempatkan unit di sana, terus Ya. untuk pelaksananya personilnya ditempatkan juga. setiap desa kecamatan itu kita bentuk semacam satgas. Petugas yang ada di kecamatan sendiri bukan petugas BPBD sebenarnya. Iya. Mereka adalah petugas kecamatan. Atau bisa dikatakan relawan. Nah, sebenarnya relawan tetapi semi relawan karena Iya. mereka adalah banyak unsur pemerintah Iya. yang bisa kita didik, kita latih untuk melakukan langkah-langkah awal gitu. Karena ini pertama. mengingat untuk kemanusiaan. Ya, jadi itu yang selama ini kita sudah siapkan. Ya, surprise-nya memang terus kita usulkan untuk melengkapi gitu, karena kita di sini juga di BPBD Kabupaten juga perlu perlengkapan tambahan lainnya dan yang terstandar lah tentunya Ya. dari BNPB. Langkah kedua yang harus dilakukan ketika penanggulangan bencana itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini yang juga kita bersinergi dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Pertanian Betul. untuk menyediakan pangan dasar gitu. Iya. Paling tidak ada nasinya gitu. Kalau PAUK itu nanti nomor 2, yang penting ada nasinya dulu. Itu setiap kali ada bencana kita selalu menyediakan itu dulu untuk suplai dapur-dapur umum. Iya. Dan sedikit saya bisa boleh berbangga ini. Ya. Bisa saya promosikan di sini Pak Robi. Karena di bawah kepemimpinan Pak Kapolres ini, Pak Kapolda juga Betul. kita kemarin ambil bagian. Iya, kami Dari pihak kepolisian mendirikan dapur umum. sangat apresiasi kami ya dalam situasi yang seperti itu kemarin, meskipun istilahnya secara parsial ya, pihak Polda, pihak Polres mengambil beberapa tindakan-tindakan cepat yang mungkin kalau diserahkan ke BPBD semua tidak akan mampu kami lakukan sendiri. Betul. Dan ini sangat mengapresiasi sekali dukungan pihak kepolisian, khususnya Polres Katingan. Inilah wujud kerjasama Banyak, kita Pak ya, Robi. betul. Jadi ini yang sudah dilakukan, adanya dapur umum, adanya penyediaan nasi bungkus untuk masyarakat yang rumahnya terendam dan tidak bisa memasak di rumah. Kan kita buat nasi bungkus itu kenapa? Karena masyarakat tidak bisa memasak. Betul. Rumahnya tenggelam, dapurnya tenggelam, Nggak ada tempat nggak ada memasak. tempat memasak. Sementara masyarakat ini tidak mau mengungsi ke satu tempat, Iya. tetap bertahan di rumahnya. Jadi solusinya kita buat nasi bungkus di dapur umum, kita distribusikan. Jadi 2 kali pekerjaan sebenarnya. Tapi demi masyarakat ya itulah yang sudah dilakukan baik TNI, Polri, luar biasa. Kewajiban kita untuk melayani. Bersama-sama melakukan pelayanan itu. Saya pernah mencatat satu hari itu ada sampai 25.000 nasi bungkus yang didistribusikan. Ada satu hari. Betul. Sampai 25.000 nasi bungkus yang didistribusikan bersama TNI Polri kepada masyarakat. Ini kan luar biasa ini. Ya, sesuatu jumlah yang tidak sedikit dan tidak mudah sebenarnya. Memasaknya saja tidak mudah, apalagi mendistribusikan dalam kondisi banjir yang luar biasa seperti itu. Ini kalau boleh saya plesetkan, Ya. kegiatan kita itu memang luar biasa ya Iya. Pak Robi. Artinya selalu kita berada untuk yang terdepan melayani masyarakat. Artinya sekalipun kita juga punya keluarga. Betul. Kalau kita bilang kegiatan kita itu luar biasa, yang di rumah bilang biasa di luar. Biasa di luar untuk kepentingan masyarakat betul. banyak, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi jangan konotasinya beda. Karena saya beda. Pak, mohon izin, silahkan diminum dulu kopinya. Oh, iya. Karena kita ngobras di sini, Santai ngobrol aja. asik. Ya, oke. Monggo, Pak. Kemarin banjir itu rumah saya banjir. Terdampak juga. 60 cm di atas lantai di dalam rumah. Yang sibuk ngurus barang-barang saya di rumah ya anak istri. Iya. Sementara saya ngurus punya orang di luar. Karena yang tadi yang prioritas dikatakan, tadi, Pak, prioritas kita harus Iya. pilih. Ada yang Jadi lebih tugasnya luar biasa, tapi yang di rumah biasa di luar. biasa di luar. Ya. Pak Robi. Memang harusnya banyak hal yang kita kupas di sini kita bicarakan, Pak. Ya. Tapi setidaknya seperti apa yang telah disampaikan oleh
Pak Robi sendiri, ini adalah fakta nyata Ya, bahwa kita Katingan ini tidak terlepas dari bencana yang sudah kita alami. justru sekarang harus digaris bawahi. Ini bukan yang terakhir. Iya, Mungkin saja ini walau alam jangan terjadi jangan sih. sampai. Mungkin saja ini awal dan akan ada kejadian yang sama pada masa-masa yang akan datang. Iya, Nah, tentu kan memerlukan bagaimana kita memitigasi bencana ini. kembali lagi ke yang kita bahas tadi. Iya, Jangan menyalahkan siapapun, tapi mari kita bersama-sama bekerja sama mencari solusinya, itu mengatasi dia. itu. Sekarang saatnya semuanya harus bersama untuk kepentingan semua juga. Betul. Ya, Seperti kehadiran kita di sini juga, Pak Robi. Betul. Artinya kita berbicara banyak hal terkait dengan itu, bahwa di antara kita itu ada hubungan tata cara kerja yang juga terikat dengan jelas gitu. Ya. Seperti tadi sudah kita bahas, jikalau memang ada kejadian suatu bencana, kita tidak harus menunggu itu bagiannya ya. itu bagiannya Jangan, Bukan. tidak bisa seperti Ya. itu. Begitu ada bencana itu menjadi tanggung jawab bersama. betul. Adanya penunjukan pemerintah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana itu sebagai koordinator saja. Betul. Siapa yang terlibat di situ ya semua masyarakat. Iya. Ya jangan itu tanggung jawab Pak Sekda selaku kepala BPBD, bukan, tidak. Itu tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab BPBD, bukan tanggung jawab Polres, bukan tanggung jawab TNI, Baik. tanggung jawab kita semua. Nah ini juga perlu kita terus sosialisasikan Iya. kepada masyarakat. Nah, ini yang saya tunggu nih. Di samping memang kita di ujung acara ngobras ini, Pak Robi, Ya, saya berharap Pak Robi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat Kabupaten Katingan umumnya terkait dengan yang pertama, bahwa kita akan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru. Artinya kita di sini berkaitan dengan COVID-19. Kemudian juga kalau kita boleh tadi membahas tentang banjir, tentang faktornya, kebakaran hutan dan lahan, sekalipun kita tidak bahas faktornya, tapi itu pasti sudah ada faktor penyebab dari pribadi manusianya. Betul. Nah, hal-hal itu silakan Pak Robi untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat supaya Katingan menjadi kabupaten yang benar-benar kota hijau. Silakan. Sebagaimana diketahui bahwa kita akan memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru di tahun 2021 ini. Tentu potensi kerumunan masyarakat itu selalu ada. Tetapi saya atas nama pemerintah daerah, atas nama seluruh masyarakat Katingan juga yang cinta kepada daerahnya Katingan ini supaya tidak lagi terdampak virus Katingan bebas lah dari virus. Ya, Katingan bebas virus itu kita sama-sama berkomitmen Ya. bagaimana untuk Katingan bebas virus ini. Mari taati himbauan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, tentu memohon kesadaran semua pihak ya, baik kelompok agama, kelompok masyarakat untuk bisa melaksanakan semua pembatasan-pembatasan yang dilakukan sehingga COVID-19 ini bisa kita putuskan mata rantai penyebarannya. Ya, kita sudah menyampaikan instruksi tentang pembatasan kegiatan itu dan juga kita mengharap dukungan dari masyarakat. Iya. Bab usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan ada artinya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Ketika COVID itu melanda kita, yang dirugikan tidak pemerintah, masyarakat juga dirugikan. Betul. Ya, oleh karena itu mari bersama-sama bergandengan tangan kita mengantisipasi kemungkinan ya, penyebaran COVID gelombang ketiga. Iya, dengan varian yang baru juga. Dengan varian yang baru, dengan cara penyebaran yang baru ini, dengan secara bersama-sama untuk melaksanakan protokol kesehatan, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Iya. Ya, Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa juga cuci tangan ya. Ya. Setiap kali kita melakukan aktivitas atau bersentuhan dengan apapun dengan kegiatan-kegiatan kita di luar rumah. Demikian juga untuk bencana tadi, bencana banjir khususnya. Mari kita bersama-sama tidak menyalahkan pihak manapun. Betul. Ya, tetapi kita sama-sama
mempersiapkan diri kita ke depannya, karena banjir ini yang terjadi kemarin bukan yang terakhir. Iya. Bisa jadi ini yang pertama, yang besar yang pertama, dan mungkin ada yang lebih besar lagi. Bagaimana kita menyikapi itu? Yang pertama tentu kita, sebagaimana saya sampaikan selama ini, kita harus bersahabat dengan alam. Ini tanda-tanda alam, reaksi alam karena ada perlakuan kita terhadap alam yang kurang bersahabat. Mereka mulai demo. Nah, bukan, tidak hanya manusia yang demo, Betul. alam juga bisa demo. Ya, ini mulai ada gejolak-gejolaknya seperti ini. Ya, ini tentunya kita mulai bersahabat dengan alam seperti yang kita sampaikan tadi juga. Masyarakat harus mendukung ini, tidak membuang sampah ke sungai, tidak sembarangan membuka lahan. Ini semua pihak tentunya. Semua pihak tentunya harus terlibat ini. Jadi tidak hanya di sisi pemerintah, tanggung jawabnya juga jangan diserahkan ke pemerintah saja. Tidak, tapi masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab. Semoga kita secara bersama-sama ini terhindar dari bala, dari petaka ini, dari COVID-nya, dari banjirnya, dari karhutlannya juga kita terhindar. Kita hidup di alam Katingan, dan alam kita juga bisa hidup dengan hijau. Kita berada di dalam kehidupan yang hijau, dan kehidupan kita bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Robi. Tentunya akan saya tambahkan sedikit. Siapapun kita, karena kita ini adalah berdasarkan Pancasila, artinya segala sesuatu itu boleh berbeda, tetapi kita adalah satu. Karena landasan kita adalah Pancasila yang dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Artinya himbauan-himbauan yang sudah disampaikan oleh Pak Robi bukan hanya untuk masyarakat, tentunya untuk semua komponen lapisan masyarakat. Ya. Semua kita. Mungkin itu informasi atau hal-hal yang bisa kita bagi bersama Pak Robi melalui media Ngobras hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Katingan memang benar-benar kota hijau, sejuk, damai, tentram dan kondusif. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf Pak Robi jika selama rangkaian acara kita ini saya ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ini semata-mata untuk kita kepentingan bersama dalam pelaksanaan tugas kita. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa hadir lagi di sini Pak Robi. Siap. Dan saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ngobras Jaya.